Jangan main-main dengan sholatmu. Karena ada bacaan dalam sholat yang justru mendatangkan dosa, bukan pahala. Bisa jadi, selama ini kita pernah melakukannya tanpa sadar. Dan sholat kita hanya jadi gerakan kosong. Sholat adalah tiang agama. Ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Tapi tahukah kamu, sholat bukan sekadar berdiri, rukuk, sujud. Setiap gerakan, setiap bacaan harus sesuai tuntunan Rasulullah. Jika tidak, bisa berbahaya. Dalam sebuah hadis syahih riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dalam sholat itu tidak pantas ada percakapan manusia. Di dalamnya hanya ada tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Itu artinya, di dalam sholat kita hanya boleh membaca apa yang diajarkan Nabi. Tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi menyelipkan bacaan yang tidak pernah diajarkan. Sayangnya, tanpa sadar, banyak orang melakukan bacaan yang terlarang. Ada yang membaca zikir-zikir tambahan di luar waktu yang dianjurkan dalam sholat. Ada yang membisikkan doa-doa duniawi di tengah-tengah rakaat. Bahkan, lebih parah lagi, sebagian orang memasukkan bacaan wirid tertentu atau mantra-mantra. Peninggalan nenek moyang yang dipercaya bisa memperlancar rezeki, menjauhkan gangguan makhluk halus, atau menyembuhkan penyakit saat sholat. Padahal Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Anas Said, "Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak." Di beberapa kampung, pernah ditemukan kasus orang sholat sambil membaca, "Ya rezeki, ya rezeki," di sujud terakhir. Atau ada yang membaca puisi kerinduan kepada pasangan di rakaat terakhir. Terdengar sepele, tapi semua itu bisa membatalkan kekhusyukan sholat, bahkan membawa dosa. Karena telah menodai ibadah paling agung dengan hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Ada kisah seorang lelaki di masa tabi'in. Ia sangat rajin sholat malam. Tapi suatu malam, dia menyelipkan doa-doa tambahan duniawi di tengah rakaatnya. Hingga dalam mimpi, ia ditegur, "Wahai hamba Allah, jangan kotori sholatmu dengan keinginan dunia. Mintalah di waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha mendengar." Sejak saat itu, ia tak pernah lagi menambah bacaan di luar apa yang diajarkan Rasulullah. Sahabat, jangan sampai ibadah yang seharusnya mendekatkan kita kepada Allah justru menjadi penyebab dosa karena kelalaian. Jaga sholat kita. Bacalah hanya yang dituntunkan, karena bukan banyaknya bacaan yang membuat sholat diterima, tapi kesesuaian dengan sunnah dan keikhlasan hati. Yuk, mulai hari ini, benahi sholat kita. Jangan tambahkan bacaan seenaknya. Kembalilah pada tuntunan Rasulullah. Karena mungkin di antara 5 waktu sholat itu, ada yang jadi sebab kita masuk surga. Semoga Allah menjaga hati dan sholat kita semua. Amin.